Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan akad Enjang Masjid Raya Al-Mutakun ingkang kula hormati. Monggo saderengipun kita aturaken syukur dan ngapunten Allah SWT ingkang sampun paring kenikmatan dumateng kita sedaya, menika nikmat iman lan Islam, saha nikmat kesehatan lan kesarasan, sehingga wonten ing jam menika saestu kita tasih dipun paringi kesempatan kagem ngrawuhi pengawasan wonten ing Masjid Raya Al-Mutakun menika. Shalawat wa salam dipunjul wonten ngarsanipun junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha keluarganipun, sahabatipun lan kendaraipun, lan mugi kita menjang kalau syafaat untuk yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saya ibu-ibu hormati, saderengipun pengawasan kita mulai, kita ngawas rumiyin maos Al-Qur'an surat Yusuf ayat yang ke-45. Surat Yusuf 52. Kan 45. Open Belanda ini Open Belanda. Oh Belanda Pak. Mana di TV mawon nggih? Pinten Bu? 52 ya. Sekarang 53 atau 52? 53. Oh 52. Sekarang 52 surat Yusuf. Zalika ya. Tunggal kali itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allaha la yahdi kaidal
surat yang ke-52. Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan raja berkata, bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika raja telah bercakap-cakap dengan dia raja berkata, sesungguhnya kamu mulia hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya. Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang pandai menjaga dan berpengetahuan. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sungguh pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Demikian tadi Badan Kalau bacaan surat Yusuf yang menceritakan Yusuf setelah digoda, kemudian beliau mentakwilkan mimpi dari raja, mimpi tentang 7 sapi yang dimakan 7 sapi yang lainnya, dan itu ditakwilkan, kemudian takwil itu dipercaya oleh raja, dan akhirnya Yusuf diberi amanah oleh raja untuk menjadi bendaharawan. Demikian, dan marilah pengajian akad takimiko kita mulai kami berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an nyuwun pangapunten menika salah nembe tasih wonten perjalanan. Menika kita lajengaken maksud ini kisah Nabi Yusuf. Jadi kisah Nabi Yusuf waktu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun walamma jahazahum bi jahazihim qala tuni bi akhir lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wa la taqrabun qalu sanurawidu anhu abahu wa inna la fa'ilun wa qala li fityanihi ja'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un falamma raja'u
Dan saudara-saudara Yusuf datang ke negeri Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya, maka dia Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak mengenal lagi kepadanya. Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, yaitu Benyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku." Mereka berkata, "Kami akan bujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya." Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahui apabila telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi." Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, yaitu Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah dan kami benar-benar akan menjaganya." Ini kelanjutan kisah Yusuf yang setelah beliau diangkat menjadi bendaharawan, kemudian saudara-saudaranya datang memintanya dan dia tidak kenal kalau Yusuf. Gandengan menika Ustazah sampun rawuh, pembacaan kita lanjutkan pekan depan sampai surat Yusuf ayat yang ke-63, insyaallah besok ayat yang ke-64. Gandengan kita sampun siang. Semoga dalam sasakanipun kawula semangaken dumateng Ustazah Dewi Purnamasari, dalam sasakanipun kawula semangaken. Waktu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Walamma jahazahum bi jahazihim qala tuni bi akhir lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul fa'il lam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Wa qala li fityanihi ja'alu ta'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifuna idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Falamma raja'u ila ahlihim qalu ya minnal kailu fa'arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidun. Kita wasal kesupun ayat yang ke-56. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke negeri Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya, maka dia Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak mengenal lagi kepadanya. Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk
mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, yaitu Benyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku." Mereka berkata, "Kami akan bujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya." Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahui apabila telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi." Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, yaitu Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah dan kami benar-benar akan menjaganya." Ini kelanjutan kisah Yusuf yang setelah beliau diangkat menjadi bendaharawan, kemudian saudara-saudaranya datang memintanya dan dia tidak kenal kalau Yusuf. Gandengan menika Ustazah sampun rawuh, pembacaan kita lanjutkan pekan depan sampai surat Yusuf ayat yang ke-63, insyaallah besok ayat yang ke-64. Gandengan kita sampun bisian, semoga dalam sasakanipun kawula semangaken dumateng Ustazah Dewi Purnamasari, dalam sasakanipun kawula semangaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ingkang kula hormati Ketua Takmir Masjid Muttaqin saha pengurus, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian ingkang insya Allah tansah dipun tresnani, dipun rahmati lan dipun barokahi Allah. Monggo sareng-sareng kula dherekaken kita tansah caos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dene ngantos enjang menika kula panjenengan sami tasih termasuk tiang-tiang ingkang dipilih dening Allah. Dipilih pikantuk limpahan rahmat, dipilih pikantuk limpahan kenikmatan ingkang arupi nikmat sehat, rezeki, keselamatan, dalah kesempatan. Khususipun nikmat iman lan nikmat Islam. Allah paring pangandikan, "Wa bikum min nikmatin faminallah." Dan apa saja kenikmatan yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Sholawat sarta salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat lan sedaya pendherekipun, termasuk kita sedaya
ingkang insya Allah tansah istiqomah ngantos akhir zaman. Jamaah rahimakumullah ingkang insya Allah tansah dipun tresnani dening Allah. Sampun dangu sangat kula mboten sowan mriki. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan keberkahan dening Allah, dipun paringi kesehatan. Enjang menika saya mau menyampaikan materi dengan tema sekeluarga masuk surga. Wonten sing mboten kepengin mlebet swarga Ibu Bapak? Enten. Enten sing mboten kepengin mlebet swarga? Oh mboten enten. Kula tawake teng pundi-pundi hadiah sak yuta ning mboten mlebet swarga mboten enten sing purun. Berarti sedaya pengen mlebet swarga. Lah, yang kepengen menika, apakah cuma kepengen atau kepengen banget? Oh, kepengen banget. Maka kehidupan kula panjenengan harus memancarkan orang yang kepengen masuk surga. Dados wong Islam niku wong sing paling penak teng donya niku wong Islam. Kok paling penak Bu Dewi? Lah mlebet swarga men didhawuhi kalih Allah. Mboten pitados di dalam Quran surat Al-Fajr, di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 30 Allah paring pangandikan wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam surgaku ngendikane Allah. Mlebet swarga wae didhawuhi. Tapi betapa masih banyaknya orang Islam belum merasakan betapa nikmatnya jadi orang Islam, sehingga kenapa masih banyak orang Islam yang berislamnya itu baru sebatas kulit luarnya, KTP-nya Islam, sholatnya setahun pindho, Idul Fitri kalian Idul. Maka ketika kita pengen masuk surga, tur penake meleh mlebet swarga niki ora dhewe. Di dalam Quran surat At-Tur ayat 21, surat At-Tur menika surat 52 ayat 21, Allah paring pangandikan yang terjemahnya dan orang-orang yang beriman serta diikuti anak cucu mereka di dalam keimanannya. Maka kami dalam hal ini Allah, kami akan kumpulkan mereka bersama anak cucu mereka. Dikumpulkan tempat di Bapak Ibu? Di surga. Saya ulangi lagi, dan orang-orang yang beriman serta diikuti anak cucu mereka dalam keimanannya. Wong iman ditutke anak putune dalam keimanannya. Orang beriman dalam hal ini iman Islam, tidak selain Islam. Ya. Diikuti anak cucunya di dalam keimanan keislamannya. Yang berat Ibu Bapak, bagaimana supaya anak cucu kita mengikuti itu yang berat. Di zaman yang modern ini, di zaman internet ini, di zaman gadget ini, di mana maca Al-Qur'an kalih maca WhatsApp ngegame niku luwih abot maca WhatsApp ngegame timbang maca Al-Qur'an. Ngambil Al-Qur'an gak otomatis, tapi ngambil ini otomatis.
Nggih apa nggih? Gugah anak sholat angel. Angel. Nggih apa betul Bu? Gampang apa angel gugah sholat? Angel apa gampang? Anak sinten? Ini Bapak Ibu, maka Allah di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 ngendika, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naron. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ndak main-main Ibu Bapak. Jogone mboten saking ditabrak mobil ya. Tapi menjaganya dari apa? Dari api neraka. Dan menjaga keluarga kita dari api neraka ini harus dimulai dari ketika masih di dunia, supaya selamat di dunia, selamat sampai di akhirat nanti. Padahal Ibu Bapak yang insya Allah dirahmati Allah, kita ini menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Kalau tidak percaya, penjenengan persanya di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39. Bagaimana iblis punya komitmen ketika Allah memutuskan dia sesat, daerah terima. Maka apa yang dia sampaikan kepada Allah? Satu, pertama, dia akan membuat manusia ini memandang baik perbuatan maksiat. Komitmen yang kedua, pasti akan menyesatkan. Ini komitmen iblis, memandang baik perbuatan maksiat. Coba, betapa banyak orang bermaksiat baik kepada manusia, terlebih kepada Allah. Saya masih ingat dulu waktu saya masih Kristen, kalau pagi seperti ini, minggu pagi, ibu saya ngendiko, ibu neng gereja kowe sekolah minggu. Ibu neng gereja kowe sekolah minggu. Artinya apa? Sejak kecil saya sudah didunoke bahasa Jawanya. Kalau hari Minggu itu satu hari untuk beribadah, mengutamakan ibadah, menomorsatukan Tuhan. Ayatnya mboten enten ke gereja hari Minggu itu tidak ada. Karena di dalam Alkitab yang tertulis kuduskanlah hari Sabat, Sabat itu Sabtu. Ya. Kemudian ketika umur 13 tahun saya mulai galau, kuduskanlah hari Sabat, Sabat itu Sabtu, kok aku nang gereja Minggu. Padahal ibu saya selalu bilang, sregep nang gereja besok mlebu swarga. Tapi kenapa? Ya. Perintahnya hari Sabat, Sabat itu kok aku nang gereja Minggu, berarti saya tidak taat kepada Tuhan, berarti saya nggak bisa masuk surga. Saya tidak akan pernah berpikir seperti ini kalau tidak sejak kecil saya dikondisikan untuk rajin membaca Alkitab. Yang punya ayatnya siapa? Yang punya ayatnya menomorsatukan Tuhan dan mengutamakan
mengutamakan ibadah. Kita umat Islam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Kapan Bapak Ibu kita terakhir mendengar anak-anak bilang, aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati? Kapan? Kapan Bu? TPA. Lulus TPA? Aku anak salah, tidak sholat, tidak ngaji, SMS-an, Facebook-an, game online. Game apa game? Penyasing game. Orang tua dicuekin, dok sholat sekilo. Anggir pun nyekel niki, lali saka. Sing salah sinten? Bocah apa sing tuwa? Sing tuwa. Zaman biyen saderenge enten iki, yen bocah rewel rak digendong, dijak dolanan, paringi dolanan. Sakniki bocah rewel nyo ape. Nggih napa nggih? Nggih. Betul enggak? Betul. Sinten sing salah? Sing memberikan peso kepada anak kecil tanpa memberikan petunjuk pemakaian. Memberikan ini ndak salah, wong sakniki niku kurikulum merdeka niku. Bocah kudu diseneng-senengke. Boten entuk bocah diseneni. Napa mleh dihukum kaya jaman biyen ra entuk. Gurune mulang, "Le, iki ana buku, kowe golek ning internet, buku kuwi digawe saka apa, bahane apa, nganggone piye, kowe tekono Mbah Google mengko yen wis didiskusikan." Gurune siji, muridé 36 dibagi 6 kelompok. Gurune ngawasi kono buka buku digawe saka kertas, lagi delok proses gawe kertas, sing mriki buka video porno. Gurune ngerti napa mboten? Kita ndak bisa lepas dengan ini, Pak, Bapak, Ibu. Wong menterine niku, menteri pendidikane niku juragane ndak bisa lepas. Apa yang bisa kita lakukan? Nyun sewu, ini yang ceramah saya, Bu. Pun, yang pun kau teruskan ben dilokke Bu Dewi galak ya ben. Adabnya ketika kita mendatangi sebuah majelis, ketika ada orang bicara, kita jangan bicara sendiri. Mungkin aja tekon, nanti saya beri waktu. Saya lanjutkan. Kita tidak bisa lepas dari ini, karena zaman menuntut. Apa yang kita
dalam menggunakan. Orang mau dikekek nyam begitu saja. Ya, bagi yang putranya masih kecil-kecil, di sini ada setelan supaya dia tidak bisa membuka video porno, ada setelannya. Ya, karena apa? 3 bulan yang lalu kalau tidak salah, kan sudah tertangkap di Jogja pembuat porno kit, ya, film-film porno untuk anak-anak, orang 8, dan itu disebarkan kepada anak-anak kecil di Jawa Tengah, di Jawa Timur, nggak tahu di mana lagi. Sudah tertangkap oknumnya 8. Oknumnya tertangkap, tapi apakah sebarannya video porno tadi bisa dihentikan? Maka tadi kita punya tugas menjaga diri dan keluarga. Menjaganya dari apa? Dari api neraka. Dan menjaganya ini dimulai ketika masih di dunia. Sebagai orang tua, yang pertama adalah menanamkan fondasi agama kepada anak kita. Oke, kalau Bapak Ibu sudah menjaga diri, kita yang orang tua sholat sedina ping 5 sholat fardu, maca Al-Quran, mangkat pengajian untuk thalabil ilmi. Tapi bagaimana dengan keluarga dalam hal ini yang terdekat anak kita? Ketika kita berangkat pengajian tadi, apakah anak-anak kita yang sudah balik, mereka sudah bangun dan sholat subuh? Monggo kita renungkan. Tadi saya tanya, buka anak sholat gampang opo angel? Panjenengan jawab angel. Biasanya terus guyu. Mari kita mentertawakan diri kita sebagai orang tua. Ketika kita untuk membangunkan anak sholat subuh saja kita tidak mampu. Ada Rasul mendiko, ketika seorang itu mati terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Monggo Ibu Bapak saya ajak merenung. Anak soleh yang mendoakan. Kita merenung, nanti ketika saya meninggal, anak saya anak soleh apa anak saleh? Pasti kau semua menjawab anak soleh. Tapi sudahkah kita mengkondisikan anak-anak kita menjadi anak soleh? Di tengah serangan upaya untuk menjauhkan kita dari Al-Quran. Jamaah rahimakumullah yang insya Allah dirahmati Allah. Monggo kita belajar dari Nabi Yakub di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 133. Bagaimana Nabi Yakub menjelang ajalnya bertanya kepada putranya. Dia memastikan keimanan putra-putranya sebelum beliau meninggal. Beliau bertanya kepada putra-putranya, siapa yang kamu sembah sepeninggalku? Saya merenung, saya berpikir, mestinya pertanyaan ini tidak hanya dilakukan Nabi Yakub kepada putra-putranya,
Tapi kita pun melakukan itu kepada anak-anak kita. Ketika kita berkumpul dengan anak-anak kita, ketika bulan setelah Ramadan, ketika Idul Fitri, kita diberikan kesempatan untuk kita berkumpul dengan anak-anak kita. Kita bertanya pada mereka, sopo sing mbok sembah sepeninggal? Mari kita belajar bagaimana putra Nabi Yakub menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhannya nenek moyangmu, Tuhannya Ibrahim, Ismail, dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa. Kami benar-benar akan menjadi Muslim karena Allah. Jamaah rahimakumullah yang insya Allah dirahmati Allah. Sebagai orang tua, yang pertama adalah menanamkan fondasi agama kepada anak kita. Oke, kalau Bapak Ibu sudah menjaga diri, kita yang orang tua sholat sedina ping 5 sholat fardu, maca Al-Quran, mangkat pengajian untuk thalabil ilmi. Tapi bagaimana dengan keluarga dalam hal ini yang terdekat anak kita? Ketika kita berangkat pengajian tadi, apakah anak-anak kita yang sudah balik, mereka sudah bangun dan sholat subuh? Monggo kita renungkan. Tadi saya tanya, buka anak sholat gampang opo angel? Panjenengan jawab angel. Biasanya terus guyu. Mari kita mentertawakan diri kita sebagai orang tua. Ketika kita untuk membangunkan anak sholat subuh saja kita tidak mampu. Ada Rasul mendiko, ketika seorang itu mati terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Monggo Ibu Bapak saya ajak merenung. Anak soleh yang mendoakan. Kita merenung, nanti ketika saya meninggal, anak saya anak soleh apa anak saleh? Pasti semua menjawab anak soleh. Tapi sudahkah kita mengkondisikan anak-anak kita menjadi anak soleh? Di tengah serangan upaya untuk menjauhkan kita dari Al-Quran. Jamaah rahimakumullah yang insya Allah dirahmati Allah. Monggo kita belajar dari Nabi Yakub di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 133. Bagaimana Nabi Yakub menjelang ajalnya bertanya kepada putranya. Dia memastikan keimanan putra-putranya sebelum beliau meninggal. Beliau bertanya kepada putra-putranya, siapa yang kamu sembah sepeninggalku? Saya merenung, saya berpikir, mestinya pertanyaan ini tidak hanya dilakukan Nabi Yakub kepada putra-putranya, tapi kita pun melakukan itu kepada anak-anak kita. Ketika kita berkumpul dengan anak-anak kita, ketika bulan setelah Ramadan,
ketika Idul Fitri kita diberikan kesempatan untuk kita berkumpul dengan anak-anak kita. Kita bertanya pada mereka, sopo sing mbok sembah sepeninggal? Mari kita belajar bagaimana putra Nabi Yakub menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhannya nenek moyangmu, Tuhannya Ibrahim, Ismail, dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa. Kami benar-benar akan menjadi Muslim karena Allah. Jamaah rahimakumullah yang insya Allah dirahmati Allah, tidak akan menjawab seperti ini kalau tidak ada proses pendidikan. Dalam hal ini penanaman keimanan, ya, penanaman akidah, penanaman ketauhidan kepada Allah terhadap putra-putranya. Mari kita merenungkan bagaimana kita menanamkan akidah Islam, keimanan kepada anak-anak kita. Ketika kita pengen reuni di surga bersama anak cucu kita. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah, tidak hanya Nabi Yakub, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang sudah dijamin surga oleh Allah, beliau pun mengkhawatirkan putri kesayangannya yaitu Fatimah. Itu Rasulullah khawatir karena beliau merasa tidak bisa menjamin putri kesayangannya. Maka Rasulullah ngendika kepada putrinya, wahai Fatimah binti Muhammad, beramallah untuk bekal akhiratmu. Ini Rasulullah ngendika kepada putrinya, wahai Fatimah, beramallah untuk bekal akhiratmu, karena aku dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bisa menolong engkau sedikit pun di akhirat nanti. Rasulullah saja ngendika sama putranya, walaupun beliau sudah dijamin surga, tapi beliau tidak bisa menolong putrinya. Maka beliau dawuhi putrinya untuk mencari bekal akhirat, untuk beramal untuk bekal akhirat. Bagaimana dengan kita, ibu bapak? Sudahkah kita menanamkan kepada anak-anak kita agar mencari bekal akhirat dengan mendidik mereka akhlak, akidah, ketauhidan, menomorsatukan Allah di dalam kehidupannya? Kalau saya sampai sekarang ujian saya jelas. Anak kandung saya dari pernikahan saya yang pertama sampai sekarang belum dapat hidayah. Jelas. Saya masih berdoa kepada Allah sampai sekarang. Ya Allah, bukakan pintu hidayah untuk orang tua saya, untuk adik-adik saya, untuk anak saya, untuk keluarga besar saya, untuk mereka yang belum menerima kebenaran. Nah, panjenengan yang di depan saya,
panjenengan diberikan anak wis Islam wiwit cilik. Sudahkah panjenengan menanamkan kecintaan kepada Allah, kepada putra-putri panjenengan, kepada anak cucu panjenengan ketika pengen kumpul di surga? Terus terang Ibu Bapak, saya sedih ketika saya ngisi pengajian, wong tuane ngomoke serius ben anake ora ganggu, anake kei HP. Saya sedih. Kenapa? Biarkan anak itu mendengar. Ya, saya masih terngiang padahal ketika itu saya umur 7 tahun. Bagaimana kalau saya ikut ibu saya kebaktian? Ibu saya bilang, rungokke mengko Pak Pendeta cerita opo. Ya. Mengko Pak Pendeta cerita opo. Saya masih ingat ketika itu pendeta menceritakan tentang Ishak yang mau dikorbankan. Ya. Bagaimana di dalam cerita Alkitab Abraham mau mengorbankan Ishak, yang ternyata setelah saya masuk Islam bukan Ishak yang dikorbankan tapi Ismail. Tapi cerita itu melekat betul. Bagaimana saya yang umur 7 tahun ya bisa membayangkan ketaatan seorang orang tua sampai mau mengorbankan anaknya. Ya. Nah ibu saya bilang ikut kebaktian rungokno. Ya, Pak Pendeta bilang apa? Ternyata dari situ ibu saya mengajarkan kepada saya ketaatan kepada Tuhan, ketaatan anak terhadap orang tua. Tapi ya saya seringkali saya ngisi pengajian, ibu bapak serius ngrungokke, wah anake dolanan HP mulai teko nganti mulik. Wong tuane ya menteleng lho. Ketika anak sudah kecanduan HP dan tidak bisa meninggalkan, baru wong tuane stres. Saya guru. Ya, seringkali orang tua konsultasi. Pripun anak kula yang dikandani ken sinau mboten purun. Napa meleh ken salat yen pun nyekel HP. Bayangkan kasus di Surabaya, seorang suami membunuh istrinya karena kalah ketika mengikuti permainan Mobile Legends. Seorang anak membunuh ibunya karena tidak diberikan HP. Maka monggo ibu bapak, kita belajar dari Nabi Yakub, kita belajar dari Rasulullah SAW, kita belajar kepada Nabi Ibrahim, menanamkan ketaatan kepada Allah terhadap keluarga kita, terutama anak cucu kita ketika kita kepengen kumpul di surga bersama. Maka ketika kita kepengen kumpul di surga bersama keluarga kita, maka mungkin saya pernah menyampaikan di sini 3L. L yang pertama, leres. Ketika kita kepengen kumpul di surga bersama anak turun kita,
maka harus leres akidahnya. Harus leres akidahnya. Dalam hal ini dia hanya dan harus memeluk Islam dengan kafah sampai mati. Bukan hanya KTP-nya yang Islam, tapi bagaimana di dalam kehidupannya dia mau melaksanakan ajaran Islam ini. Dan itu tidak instan, Ibu Bapak. Dididikkan dari kecil, sholat, ngaji, ajak dia untuk thalabil ilmi, ya, mendatangi majelis-majelis. Ya. Oke, kita tidak bisa lepas dari ini, tapi berikan porsi. Boleh main game, boleh nonton YouTube, boleh, tapi setengah jam. Atau maca Quran sih, ngapalke Quran baru boleh. Ya, saya sama cucu saya sekarang masuk juz 29. Jadi kalau habis maghrib mengulang juz 30, Isya masuk juz 29. Mau nonton YouTube boleh, YouTube video anak-anak boleh. Ya, neng ngaji sih. Ya. Cucu saya kelas 3 SD umur 8 tahun. Saya mulai dengan setiap ini libur beberapa saat karena dia testing, ya, maca sirah, kemudian menuliskan apa yang dia baca. Awalnya cuma 3 baris, kemudian 4 baris, kemudian maju 6 baris. Kenapa dia membaca sirah? Supaya dia paham bagaimana perjuangan para nabi, para sahabat di dalam menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah ini. Jangan sampai anak kita tertinik, ya, artis-artis Korea, cah cilik-cilik wis nyanyine lagu-lagu Korea, Blackpink, BTS, nganti cah cilik-cilik yang ratu kok jepit BTS nangis, ora tukoke bando BTS ngambek, ora tukoke sepatu BTS ra gelem sekolah. Monggo Ibu Bapak, mumpung masih punya kesempatan, leres akidahnya, leres yang disembah, ya, leres yang disembah. Mari kita mendidik anak turun kita untuk meletakkan cinta di tempat yang benar. Supaya apa? Supaya anak kita tidak salah meletakkan cinta. Kalau anak kita sampai pacaran bilang cintaku hanyalah untukmu sayangku, berarti kita orang tua meludoso. Karena kita tidak pernah mendidik anak-anak kita meletakkan cinta di tempat yang benar. Cinta yang pertama adalah kepada Allah, yang selanjutnya kepada Rasulullah. Tapi apa yang terjadi pada anak-anak muda? Bahkan anak-anak kecil saja sudah bisa bilang I love you. Karena sejak kecil diajar lagu yang salah. Ketika sekolah di TK yang bukan TK Islam, dia nyanyi satu-satu aku sayang ibu, dua-dua sayang ayah, tiga-tiga adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Meniadakan Allah. Maka mari kita mendidik anak turun kita, meletakkan cinta di tempat yang benar, tunduk patuh taat kepada Allah. Yang ketiga, leres panutannya. Kita punya panutan yang sangat luar biasa,
uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Didik anak-anak kita untuk mencintai. Setelah mencintai Allah, bagaimana anak-anak kita bisa meletakkan cinta berikutnya, menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Ini tidak akan terjadi kalau kita sebagai orang tua tidak menanamkannya. Ingat, peran seorang ibu selama kita punya anak, walaupun mereka sudah dewasa, tapi status kita tetap orang tua. Sebagai ibu kita punya tugas al-umumat rosatun. Ibu itu madrasah bagi anaknya. Kalau ibunya madrasahnya, ibunya sekolahnya, maka bapaknya adalah kepala sekolahnya. Seiring sejalan mendidik anak-anak kita ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, leres petunjuknya. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Akidahnya leres yang disembah, leres panutannya, leres petunjuknya, ya, leres cara ibadahnya, leres cara hidupnya, maka yang L selanjutnya lurus. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-An'am ayat 153. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutlah. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan yang lain mencerai-beraikanmu dari rahmat. Ketika sudah leres semuanya, maka di jalan yang lurus dengan Islam tadi, ketika kita menerima rambu-rambu lalu lintas dari Allah, ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, itu haram, ini hak, itu batil, ini iman, itu kafir, kita tidak akan berat menerimanya. Karena apa? Semuanya sudah leres, tinggal kemudian lurus di jalan Allah tadi. Maka L yang ketiga adalah laras dan lancar sampai ke surga. Mari kita belajar kepada Nabi Yakub. Kalau yang pertama tadi, tugas kita sebagai orang tua adalah mendidik. Maka tugas kita yang kedua adalah memberi contoh. Mari kita belajar kepada Nabi Nuh. Contoh sebuah ketaatan. Bagaimana Nabi Nuh taat kepada Allah, sampai dikatakan dia gila karena membuat kapal di tengah teriknya matahari. Tapi Nabi Nuh taat kepada Allah, dia membuat kapal itu. Sehingga ketika banjir datang, dia mengingatkan kepada putra-putranya untuk taat kepada Allah. Sampai ketika banjir itu datang, Nabi Nuh mengingatkan kepada Kan'an, ayo nak naik ke dalam kapal. Kan'an bilang enggak, aku mau naik ke atap rumah. Sampai ketika banjir naik ke atap rumah, Nabi Nuh masih mengingatkan Kan'an, ayo nak masuk ke dalam kapal. Tidak, aku mau naik ke gunung. Kelihatannya sederhana, mengajak anaknya masuk ke dalam kapal. Padahal ini sebuah ketaatan, pendidikan ketaatan. Orang tua memberikan contoh ketaatan kepada Allah. Piye anaknya arep maca Quran, yen ibunya asik nonton sinetron. Sekarang nggak nonton sinetron, asik. Kalau beberapa saat yang lalu asik dengar beritanya Sambo. Sekarang asik ya dengar berita BBM, nganti lali sholat. Anaknya mau bersegera sholat, mau membaca Al-Quran. Kalau bapak ibunya asik di depan TV atau asik dengan
kepennya. Maka tugas kita yang kedua adalah memberi contoh kepada anak kita. Kita menjadi pelaku ketaatan kepada Allah sebagaimana Nabi. Tugas kita yang ketiga, kita belajar lagi kepada Nabi Nuh adalah senantiasa mengingatkan anak-anak kita. Senantiasa mengingatkan anak-anak kita. Ingatkan terus anak-anak kita ketaatan kepada Allah ketika kita kepingin kumpul di surga bersama anak turun kita. Dan yang terakhir, Ibu Bapak, monggo ciptakan lingkungan yang soleh kepada anak-anak kita. Ajak anak-anak kita untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Ya, jangan bilang cah cilik orang ngerti aku. Ya, saya sering mengajak cucu saya pengajian. Ya, ketika saya memberi materi tentang pacaran kepada anak-anak SMA, dia ikut, sehingga suatu ketika saya ajak rekreasi, dia melihat orang pacaran, dia bilang, "Mbak, Mas nggak boleh pacaran, nikah aja." Padahal saya ketika dia ikut pengajian itu, dia mau duduk, ya, kadang dia jalan-jalan, tapi ternyata telinganya mendengarkan dan dia menyimak. Ya, ajak anak-anak kita, jangan bilang dia masih kecil. Ya ngajaki gawake buku gambar, sing cilik-cilik, pensil warna, biarkan dia gambar, nek kupinge ngrungokke, nek dhek dolanan game, itu konsentrasinya pada HP. Sing wis gede-gede ya babakan buku bacaan atau apalah. Ya, siapa yang akan memulai kalau tidak kita? Ya, maka monggo Ibu Bapak, sebelum terlambat, jadikan sekeluarga masuk surga menjadi cita-cita kita bersama. Monggo kita renungkan, ketika nanti kita kembali kepada Allah, anak soleh atau anak salah anak-anak kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan itu karena kebodohan saya, ada lebihnya dari Allah datangnya. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau disampaikan dari Bapak atau Ibu? Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau menambahkan, monggo silakan. Monggo, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Ya. Kalau tidak ada, oh ya, monggo. Masalah agama, kalau orang tuanya Islam, terus sekarang anaknya Katolik, ya, tidak mau masuk Islam, sedangkan orang tuanya sudah meninggal, itu gimana? Orang tuanya Islam, anaknya Katolik, orang tuanya sudah meninggal. Ya berarti anak itu sudah tidak bisa mendoakan, doanya tidak diterima. Ya. Maka orang tua itu tidak dapat doa anak soleh. Ya. Maka itu tugas kita menjaga, tadi saya matur, menjaga akidah anak kita agar tetap iman Islam sampai nanti. Ya, tidak akan sampai. Mesaknya toh Bu? Iya. Mbak saya kemarin 3 minggu yang lalu hari Kamis, mbak saya meninggal dalam keadaan Kristennya sudah. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah saya akan berusaha, ya. Insya Allah saya nanti November kan udah pensiun. Saya berencana bulan Desember kalau Allah mengizinkan, meridhoi, Allah memudahkan, saya Desember mau
pulang ke rumah orang tua saya di Lombok untuk berusaha lagi agar orang tua saya mau menerima kebenaran Islam. Nah, orang tua saya sampai sekarang belum dapat hidayah. Tapi itu yang meninggal itu ayahnya, jadi ibunya tadinya Katolik masuk Islam, masuk lagi Katolik setelah yang meninggal. Ya sudah, tidak bisa kumpul di surga karena selain Islam ditolak Allah. Yang diterima Allah sing Islam, berarti sing iso mlebu swarga mung bapake. Itu urusannya Allah. Yang terang, yang selain Islam ditolak sama Allah. Ya, mudah-mudahan ketika masih di dunia bapaknya sudah pernah mengajak putranya. Itu ya. Kalau sudah meninggal itu haknya Allah. Ya, kita tidak bisa apa-apa. Ya, jadi mumpung masih hidup, ya kita berusaha. Tapi kalaupun kita sudah berusaha tetap tidak bisa, ya sudah, mau apa lagi, itu haknya Allah. Kalau tidak ada, ya sekali lagi, kalau ada kekurangan, ya dari apa yang saya sampaikan itu karena kebodohan saya. Kalau ada lebihnya dari Allah lah datangnya. Ya, mungkin ada pengumuman dari Bapak Takmir Masjid, waktu saya aturkan kepada Bapak Takmir Masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran. Kita ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya kepada Ustazah Ibu Dewi Purnamawati. Harus gitu ya. Kalau mau Ibu Dewi Purnamasari. Tidak baca itu. Ingkang sampun paring tausah ingkang jang menika tebih pucanipun saking Solo, Surakarta tumuju wonten ing Desa Solo niki ning Solo Iring bagian Kilen piyambak. Dan ini merupakan satu kehormatan bagi kami karena beliau masih punya waktu luang untuk menyempatkan diri memberikan tausiahnya kepada kita semua. Dan kita tahu bahwa beliau adalah sibuk sekali, jam terbangnya tentu sudah cukup banyak, baik itu secara daring maupun luring, bisa kita nikmati melalui channel YouTube yang sudah ada. Kalau tadi beliau mengatakan dan menyampaikan YouTube boleh, nah itu memang karena beliau dakwah juga melalui media sosial dengan channel yang sudah ada di situ. Dan untuk kita dari Takmir Masjid Multakun pun memiliki channel Ibu, seperti yang akan atau rencana disampaikan oleh tim TI kami untuk kajian pada pagi ini. Tentu akan kita upload melalui channel YouTube yang telah ada di media sosial kami, termasuk ada di Facebook dan di Instagram. Oleh karena itu, dalam rangka untuk syiar dan dakwah, tentu sisi positifnya adalah ketika kita mengambil yang terbaik untuk dakwah yang kita maksud. Artinya tidak serta-merta hanya game online saja, kemudian WhatsApp mawon, tapi di sisi lain karena memang dunianya sudah seperti ini, eranya sudah seperti ini, menuntut kita untuk berkreasi dan berkreatif, berinovasi dalam rangka untuk memakmurkan Masjid Raya Multakun yang kita cintai ini. Dan barangkali lamannya atau alamat elektroniknya sudah ada baik di IG, Facebook maupun YouTube melalui tim kreatif kami yang ada di tim IT kita.
Demikian Bapak Ibu, dan sekali lagi diucapkan terima kasih untuk Ibu Dewi Purnamawati beserta Nun Sewu Bapak Ibu. Ikan sampun kepareng tindak pundi kemawon, beliau selalu mendampingi dakwahnya, dan semoga Allah tetap menjaga kesehatannya, meridhoinya untuk mendakwahkan Islam ini, untuk tetap kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada Al-Quran. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa informasi akan kami sampaikan. Yang pertama, untuk Ahad pagi yang akan datang, insya Allah ini juga kita merencanakan untuk menghadirkan dari Ustazah juga Ibu Anis Farihatin dari Jogja, yang aslinya kalau tidak salah dari Pantura, Demak atau Kudus itu kan sebelumnya. Ya, ini timnya Pak Muhsin Anwar dari SPA Yogyakarta. Monggo Bu Dewi, kasuwun kunjuk rumiyin awet tebih Solo Jogja ini beberapa saat waktu perjalanan, sehingga butuh konsentrasi waktu kemudian ketika di jalan. Monggo. Dan informasi yang berikutnya Bapak Ibu, untuk pagi ini kami masih akan memberikan sebagai apresiasi bagi Bapak Ibu jamaah pagi yang barangkali sudah menanti kehadirannya, meskipun stoknya masih belum lagi Bapak Ibu, karena jelas terlihat di sini seperti yang ada di screenshot. Ya, ini hanya untuk memberikan apresiasi yang tentu barangkali masih jauh dari harapan Bapak Ibu. Yang pertama, untuk ibu-ibu dan bapak yang tadi sing kala wau rawuhipun awal niki sinten, kita butuh kejujuran. Siji, loro, telu. Padahal saya punya bukti fisik, kalau foto dan nom. Monggo Bu, tambah satu lagi tadi Bu Nati, benda kampung dan nyoka tidak sesuai. Monggo Pak Suroto. Ini Pak Suroto. Sekudri. Gambarnya apa? Ini ku gambarnya Mas. Siji, loro, telu, enam iki wae. Nah, ini nggak masker jadi nggak kelihatan. Bajunya bisa. Terus bapak-bapak yang wonten iki mau, bapak-bapak yang mau sudah terserah. Masih kan? Ya, bapak ini mau benar kok. Bapaknya ada di bukti fisik, dan foto, jadi pemarang musik raiso. Untuk bapaknya ada 3, berbaju putih 2. Nah, ini kalian pasti saking saking dulu hasil. Ya, satu lagi. Ini kan pokok berkelas, Pak. Oh. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, niki wau sing hadir paling awal, niki wau sing hadir akhir, sudah. Sesuatu dijoli, terakhir dari awal kan? Sudah. Konsernya masih banyak, enggak? Bela, keluarnya coba ya. Oh, sing akhir dari awal mau. Pas banget,
Satu keluarga masuk surga. Itu dibagi siji. Kemudian ngajak mesti ini. Pak Suwarto, niku mlebu kanggo sing mulai rawu akhir lho. Nggih, cerita. Nggih. Ibu niku nggih ngajak ya. Nggih, segala macam. Ya, tentu tidak serta-merta. Pertanyaan berikutnya adalah, Ibu tadi menyampaikan bahwa dinamika kehidupan ini berbeda, tidak mulus, membutuhkan perjuangan. Maka untuk membentengi diri kita masing-masing ini perlu beberapa strategi, beberapa hal yang penting, terutama untuk keluarga dan anak kita. Antara lain dengan jurus L-nya. Siji, langsung dikok, laras, lurus, itu Pak. Bapak ini, Bapak. Nggih, putih kok. Iki setelah ini. Nggih. Saya dari Yohanes iki. Oh, jelas. Matur Bapak Ibu, dari Ibu Dewi tadi laras, lurus, lancar, laras, seiring, senada. Ya, koneksi pun sami tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kalau kita tetap Bapak Ibu dan barangkali yang ini belum mendapatkan nasib baik, nanti pada episode berikutnya hari yang datang. Semoga nasib baik voucher akan jatuh ke tangan panjenengan. Sangat bianto yang memenuhi mau Bapak pun janjane ke panitia mereka akan membayar lebih dari itu. Ini kita mampunya baru seperti ini. Matur Bapak Ibu, dan selanjutnya monggo kita sudahi, kita cukupi pengajian kita di pagi ini dengan membaca doa penutup majelis. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepisan malih matur nuwun ingkang karawuhan awit karawan panjenengan sedherek ingkang kalih dhateng pangapunten mbok bilih kathah kalepatan katalupen ingkang tumatut dumateng panjenengan sedherek. Kula nyuwun atur pangapunten ingkang terakhir dhateng penutur monggo dipun kasugatan sarapan bersama dari hamba Allah dan dari pimpinan kita, semoga manfaat barokah adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Pakainya yuk. Di Masjid Mutakun Prambanan. Semoga bisa ditiru yang lain, kajian siraman rohani sekalian siraman makanan jasmani bisa ditiru di tempat lain. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih kepada yang sedekah, semoga semakin berkah rezekinya. Amin, amin.